Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauzana, mahasiswi Hukum Keluarga Islam Lokal HKI 19C. Jadi di sini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait middle test usul fikih awal syasyiyah. Untuk pertanyaan pertama yaitu menjelaskan apa itu syariat, usul fikih dan juga fikih. Nah, jadi menurut yang saya ketahui, syariat itu adalah hukum atau ketetapan Allah yang disampaikan melalui wahyu dan juga lisan Rasulullah, yang ruang lingkupnya mencakup ibadah, akidah, moral, dan lain-lain. Untuk usul fikih yaitu metode penggalian hukum-hukum syara mengenai kehidupan manusia dengan dalil-dalil yang terperinci. Adapun pembahasannya itu meliputi 4 perkara, yaitu hukum. Yang pertama itu ada hukum, yang kedua ada dalil, yang ketiga cara menggunakan dalil, dan yang keempat itu ada kriteria orang yang boleh berdalil. Nah, jadi untuk pertama, hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu ialah hukum yang 5, yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan boleh. Sedangkan hukum wad'i itu diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan dua hal. Seperti misalnya seseorang sedang dalam keadaan hadas besar, nah maka orang tersebut diwajibkan melakukan mandi wajib. Jadi sebabnya itu adalah hadas besar, dan akibatnya itu harus melakukan mandi wajib. Yang kedua itu ada dalil. Dalil itu ialah macam-macam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang ketiga itu adalah cara menggunakan dalil. Maksudnya itu adalah urutan sumber hukum Islam, dimulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang terakhir yaitu kriteria orang yang boleh berdalil. Yang pertama itu harus mujtahid, dan yang kedua harus muqallid. Selanjutnya fikih. Fikih itu adalah aplikasi atau produk hukum yang dihasilkan oleh usul fikih, yang pembahasannya meliputi hubungan dengan Allah, yaitu seperti ibadah, kemudian ada munakahat, muamalah, dan juga jinayah. Soal nomor 2 yaitu bagaimana pentingnya usul fikih dalam ahwal syasyiyah. Nah, jadi ahwal syasyiyah atau hukum keluarga Islam itu adalah hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga, misalnya seperti pernikahan, nasab, nafkah, perawatan anak atau hadanah, warisan, wasiat, dan juga perwalian. Jadi seiring berkembangnya zaman dan pola pikir manusia yang semakin berkembang, maka banyak pula persoalan-persoalan baru yang muncul di kehidupan manusia. Jadi dalam menjawab persoalan tersebut harus merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Akan tetapi tidak semua persoalan itu dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu para ulama harus berijtihad sehingga dapat melahirkan suatu metode atau kajian, yaitu usul fikih. Nah, dengan usul fikih tersebut muncullah rumusan atau kaidah yang menjadi acuan bagi para ulama untuk menetapkan menetapkan suatu permasalahan hukum. Jadi keberadaan usul fikih di sini sangat dibutuhkan dalam hukum syara, terutama di dalam ahwal syasyiyah. karena dalam usul fikih lah Karena dengan usul fikihlah para ulama dapat menggali hukum-hukum syara yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hal nomor 3 yaitu rukun qiyas dan juga pengaplikasiannya di dalam hukum keluarga. Untuk rukun qiyas sendiri itu terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama itu ada al-asal, yang kedua al-far, yang ketiga hukum asal, dan yang terakhir yaitu al-illah. Al-asal itu adalah objek atau permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya, seperti misalnya larangan minum khamar. Yang kedua itu ada al-far. Al-far itu adalah sesuatu yang dikiaskan. Nah, jadi misalnya di sini yang dikiaskan dengan khamar yaitu adalah narkotika. Kemudian ada hukum asal. Nah, hukum asal itu adalah hukum syara, hukum minum khamar, yaitu haram. Jadi yang kemudian itu ada al-ilah. Al-ilah itu adalah
alasan atau titik temu antara al-asal dengan al-far. Jadi titik temunya yaitu antara khamar dan juga narkotika itu sama-sama memabukkan. Jadi narkotika itu dihukumi haram sama dengan meminum khamar. Jadi untuk pengaplikasian kias di dalam hukum keluarga, saya mengambil contoh yaitu mengenai zakat profesi. Nah, jadi kewajiban zakat profesi ini sebenarnya tidak dijelaskan di dalam nas, baik itu besaran yang harus dikeluarkan maupun haulnya. Akan tetapi Al-Qardawi menganalogikan zakat profesi itu sama dengan zakat uang, dimana presentasi jumlahnya itu yakni 2,5% dari sisa pendapatan bersih dalam 1 tahunnya. Jadi sedangkan dalam haulnya Al-Qardawi mengkiaskan dengan zakatnya buah-buahan dan juga tanaman, sehingga nisbahnya itu adalah 5 wasak atau 750 kg beras. Jadi jika perawatannya itu tanpa irigasi, maka kadarnya itu harus 10%. Sedangkan jika menggunakan irigasi maka menjadi 5%. Beliau juga menganalogikan zakat profesi itu dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil dari usaha. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.